3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua, Bapak pelatih ahli, Pak Dr. Nandang, pengawas kita, Pak Bailah, lalu Ibu guru kita yang cantik, Bu Hamidah dan Bu Peti, bahwa kita sekarang akan melakukan pendampingan oleh Bapak Dr. Nandang. Kepada Bapak Nandang, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Taufik, Bapak Kepala Sekolah kita. Mudah-mudahan Bapak dan tentu saja kita semua pada siang hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas kita yang hari ini kita akan bahas tentang pentingnya membangun jejaring kerja dengan komunitas praktisi atau komunitas ahli di luar untuk membantu kita dalam mengembangkan sekolah penggerak yang Bapak pimpin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita akan ice breaking dulu Bapak dan Ibu. Ice breakingnya begini. Jadi Bapak dan Ibu sebutkan namanya, kemudian jabatannya, lalu setelah itu ya Bapak dan Ibu perkenalkan yang sebelah kirinya. Ya, perkenalkan yang sebelah kirinya, yaitu memperkenalkan, maksudnya memperkenalkan, diawali dari kepala sekolah dulu ya, Pak Taufik ya, memperkenalkan diri, kemudian saya minta yang sebelah kiri Pak Taufik untuk memperkenalkan dirinya sekaligus memperkenalkan Pak Taufik. Begitu seterusnya, yang sebelah kirinya berikutnya memperkenalkan yang tadi ya, memperkenalkan diri dan yang tadi, begitu seterusnya sampai selesai. Silakan. Oke, silakan memperkenalkan diri. Bapak Katopik dulu, kepala sekolah dulu ya, silakan. Pulau Dahlan MPD, kepala sekolah di SMA 1 Sumedang, seperti itu. Ada Bu Hamidah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD. Saya guru matematika Pak di sekolah ini. Terima kasih. Baik, Ibu Feti selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feti Fatimatu Zahroh. Saya guru pendidikan lingkungan hidup dari SMA Cirebon. Kepada Pak Bailah, ya, mangga diperkenalkan. Terima kasih Bu Peti. Izin Bapak Ibu, saya pengawas ya. Nama Bailah, Widya Iswara di BPSDM Provinsi Jambi. Terima kasih. Ya. Terus siapa lagi, Pak? Baik, terima kasih. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah saling berkenalan, tetapi saya tadinya mintanya yang sebelah kiri juga diperkenalkan oleh Bapak dan Ibu, tapi nggak apa-apa. Iya, benar apa-apa. itu. Artinya Bapak dan Ibu belum konsentrasi sekarang, gitu ya. Nggak apa-apa, Bapak dan Ibu. Sekarang mulailah kita berkonsentrasi dengan apa yang kita ingin bahas. Jadi Bapak dan Ibu, pertemuan kita kali ini sesuai dengan yang diminta oleh kepala sekolah, bahwa Pak Taufik itu ingin kita itu membangun jejaring kerja dengan pihak-pihak luar yang punya kompetensi, punya keahlian tertentu untuk membantu kita dalam mengembangkan sekolah penggerak, khususnya berkaitan dengan pembelajaran berorientasi siswa. Jadi itu yang oleh karena itu tujuan yang kita akan bahas di ini adalah merintis pengembangan jejaring kerja antara komunitas praktisi di sekolah kita dengan komunitas praktisi ahli eksternal ya. Nah, output yang kita inginkan atau yang kita ingin dapatkan adalah nanti ada daftar komunitas praktisi yang potensial untuk kita ajak kerjasama, membentuk jejaring kerja dengan kita dalam mengembangkan pembelajaran berorientasi pada siswa. Kemudian kita juga ingin mencoba membahas tentang lingkup kerjasama apa sih yang bisa kita kembangkan dengan mereka. Itu ya Bapak dan Ibu tujuan kita. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan Bapak dan Ibu. Oh baik, tidak ada berarti ya. Kalau tidak ada berarti sudah paham semuanya. Kita akan mulai dengan pembahasan kita, yaitu pertama saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu nih. Menurut Bapak dan Ibu, untuk merancang implementasi pembelajaran berorientasi pada siswa, apakah bisa
Bapak kepala sekolah sendiri atau Bapak Ibu guru ataupun pengawas secara sendiri-sendiri melakukannya. Perlukah melibatkan komunitas praktisi ahli di luar sekolah? Silakan Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu gimana? Bisakah kita membangun sendiri-sendiri kita? Tidak bisa, Pak. Oh, baik. Kalau Yang lain Pak saya, Bailah barangkali? Kolaborasi, Pak Pak. Nandang tidak bisa, Pak Nandang. Karena Oke. memang kita satu kesatuan, jadi harus bergerak bersama seperti itu, Pak Nandang. Baik, baik. Terima kasih Pak Taufik, Pak Baila, dan Bu Feti tadi bahwa memang betul ya, memang betul tidak mungkin kita membangun sendirian. Kita harus melibatkan pihak lain, bekerja sama dengan pihak lain, membentuk jaring kerja dengan pihak lain. Agar apa? Agar semua keahlian-keahlian yang mereka miliki bisa membantu kita, mendorong sekolah kita untuk semakin berkualitas proses pembelajarannya. Nah, kata kunci kita adalah bagaimana kita membangun, mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, itu kata kuncinya. Ya, jadi Bapak dan Ibu dengan demikian jelas kita sepakat bahwa kita harus bekerja sama. Ya, kita harus bekerja sama. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita sepakati bersama, ya, kita yakini bersama bahwa jika kita membangun kerjasama dengan pihak luar, insya Allah kita tidak akan bekerja sendiri membangun sekolah kita, tetapi kita akan bersama-sama dengan pihak-pihak lain yang mungkin punya keahlian yang tidak kita miliki untuk membantu kita. Nah, baik Bapak dan Ibu, barangkali setelah kita sepakat seperti tadi, mungkin Bapak dan Ibu ada ide-ide bagaimana caranya nih, ya? Bagaimana caranya untuk supaya kita bisa membangun jejaring kerja dengan mereka? Apa yang kita lakukan kira-kira? Silakan, mungkin Ibu Hamidah, silakan. Membangun jejaring kerja mungkin bisa dilakukan melalui kerjasama MGMP ya Bapak ya. Oh, lewat Supaya MGMP ya? ya, karena saya sebagai guru kan belum paham gitu ya tentang bagaimana mempelajarkan siswa supaya kita bisa memfasilitasi berdiferensiasi, sehingga mungkin Baik, saya terima harus kasih. bekerja sama dengan MGMP. Baik, terima kasih. Dengan Gitu. PMGMP ya. Jadi tolong Bu Hamidah ditulis ya di platform Pedal yang sudah saya kirim ya. Itunya ya, Oke, siap, silakan Pak. ditulis. Ya, silakan ditulis. Mungkin Ibu Feti silakan ada masukan, ada ide bagaimana caranya nih kita untuk membangun kerjasama dengan pihak luar. Ya, mungkin berkolaborasi dahulu ya dengan sesama guru mapel untuk menemukan isu bagaimana Ya. caranya, bagaimana kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh peserta didik. Oke, baik. Silahkan ditulis ya. Nah, saya tanya lagi nih. Tadi berkolaborasi. Dengan siapa berkolaborasi itu, Bu? Kira-kira? Baik, berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru sesama mapel ya, kemudian dengan pengawas untuk memberikan arahan apakah kita sudah sesuai atau belum. Bagus, silahkan ditulis di Padlet-nya ya, untuk nanti kita coba dalami lagi. Nah, itu untuk komunitas internal kita. Berarti kita harus membangun satu persepsi, satu tujuan, satu keinginan agar sekolah kita maju ya, agar sekolah kita betul-betul layak disebut sebagai sekolah penggerak. Nah, sekarang yang saya inginkan bagaimana kita membangun jejaring kerja dengan pihak eksternal. Nah, pihak eksternal mana nih kira-kira yang bisa kita hire ya, bisa kita ajak untuk bekerja sama yang potensial gitu kira-kira. Barangkali Pak Taufik, Pak Kepala Sekolah, silakan. Ada ide-ide lain? Betul sekali, idenya bagus Pak Dr. Nandang, bahwa memang komunitas praktisi itu banyak sekali yang ada di sekolah kami, diantaranya adalah sesuai dengan catatan Bu Peti, diantaranya adalah sesuai dengan mata pelajaran, seperti itu. Bisa juga nanti komunitas praktisi Persatuan Guru Indonesia dalam MGMP, seperti itu, dan masih banyak lain. Pak Dr. Nandang, seperti itu yang bisa digunakan sebagai fasilitas Pak Dr. Nandang untuk memfasilitasi kegiatan kami. Oke, baik, terima kasih Pak Taufik. Silakan ditulis di Padlet-nya ya. Pak Bailah dari pengawas silakan. Barangkali ada ide-ide untuk dengan siapa sih kita bekerja. Maksud saya itu komunitas eksternal nih untuk membantu kita. Siapa saja sih komunitas eksternal, komunitas ahli di luar kita yang bisa kita ajak? Silakan Pak Bailah. Maaf Pak, lagi apa mute tadi.
Saran saya Pak, mungkin nanti semua widais semua pengawas ya Pak, kebetulan saya koordinator pengawas, mungkin nanti semua pengawas kita undang sebagai untuk bisa ikut tuh Pak. Kemudian nanti mungkin sementara itu dulu Pak ya, yang bisa Oh baik, kita terima sarankan. kasih. Jadi kita mengundang komunitas pengawas gitu ya kira-kira ya. Iya, Komunitas iya, Pak. pengawas untuk bisa kita ajak betul-betul berpikir untuk Iya. bagaimana caranya ini membangun sekolah untuk pembelajaran berorientasi siswa. Nah, bagaimana kalau ini kira-kira ya, kalau saya punya ide misalkan, menurut Bapak dan Ibu bagus nggak? Misalkan kita coba juga ajak sebut saja komunitas ahli di situ misalkan IDI ya. Ikatan Dokter Indonesia untuk kita ajak membantu kita, atau ikatan pengacara Indonesia atau apapun, atau PGRI atau ikatan dosen seluruh Indonesia untuk kita bangun gitu ya, membangun bersama sekolah. Kira-kira bisa nggak ya Bapak dan Ibu ya? Kalau menurut saya bisa, Pak. Itu bagus sekali menjadi sebuah pengalaman bagi kami dalam membuat jejaring, misalkan dengan Asosiasi Dosen Republik Indonesia, dengan HMDSI, dengan HDPGSDI, sehingga kami semakin banyak wawasan dan pengalaman dari berbagai aspek seperti itu, Pak Dr. Nandang. Baik. Kalau begitu Bapak sepakat nggak, Ibu sepakat nggak kalau misalkan ada cabang ikatan atau cabang PGRI di tempat kita itu ya, untuk kita ajak juga membantu kita, ataupun cabang ikatan dosen seluruh Indonesia yang ada di kabupaten kita nih, atau di wilayah kecamatan paling tidak ya, anggotanya yang bisa kita ajak, mungkin nggak itu Bapak dan Ibu ya? Mungkin dari Bu Hamidah, silakan. Ya, ya Bu Hamidah barangkali mungkin nggak? Mungkin Ya. Pak, tapi mungkin Oke. yang saya ini PGRI saja Pak, kalau dosen kan mungkin berbeda-beda ya Pak ya jurusannya, sehingga mungkin PGRI saja. Baik, terima kasih. Nah, ini barangkali yang saya tahu Bapak dan Ibu ya, di perguruan tinggi itu ada juga memang kewajiban untuk melakukan pengabdian masyarakat. Nah, kalau kita kaitkan ke situ, kira-kira dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di sekitar kita, mungkin nggak itu ya? Kalau menurut saya Pak Nandang, Pak pelatih ahli, bagusnya ya mohon maaf kita fokus saja. Mungkin yang terlibat langsung di pendidikan, mungkin PGRI ya, atau nanti kalau kampus pun kampus FKIP ya, FKIP ya, jangan semua jurusan itu kan, karena nanti malah tidak efektif ya, karena program kita ini terbatas seperti itu. Itu menurut saya Pak itu. Baik, saya kira ide yang bagus Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita berdiskusi, ternyata banyak sekali gagasan-gagasan yang bisa kita gali. Dan silakan Bapak dan Ibu barangkali ada pikiran-pikiran lain, nanti bisa dituliskan lagi di Padletnya ya. Meskipun pertemuan kita sudah selesai, silakan tuliskannya aja sebanyak-banyaknya. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya setelah kita setelah kita merumuskan atau menemukan ide-ide tadi, mari kita sekarang membahas lebih dalam tentang apa yang harus dilakukan untuk menjalankan gagasan tadi, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Silakan barangkali mulai dari Bapak Taufik lah, Bapak Kepala Sekolah kita. Nah, andai kata Bapak berkeinginan seperti itu, apa kira-kira langkah yang akan kita lakukan pertama gitu? Oke, terima kasih kesempatannya Pak Dr. Nandang. Mungkin ketika sekarang komunitasnya sudah terbentuk, mungkin pertama yang harus disepakati adalah kesepakatannya, Pak. Kita harus menyepakati apa saja yang akan dilakukan pada komunitas tersebut. Sehingga nanti akan terbentuk tujuan, kekonsisten, dan output yang jelas dari komunitas tersebut. Mungkin begitu, Pak Dr. Nandang. Baik, jadi yang pertama kita membuat semacam kesepakatan bersama dulu di lingkungan kita dulu ya. Semua guru ya, kita sepakat untuk membangun komunitas praktisi di sekolah kita dulu. Oke, itu menurut Pak Kepala Sekolah. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan nih? Selanjutnya percakapan awal dan percakapan bermakna, Pak. Oke. Baik. Jadi maksudnya berkomunikasi dengan komunitas-komunitas itu ya? Maksudnya gitu? Komunitas tadi itu tadi kan baru terbentuk itu. Terbentuk, mungkin dilanjutkan dengan percakapan yang bermakna itu kan. Jadi ya sudah mulai masuk ke
tujuan kita kan, seperti itu kan. Oke, baik. Jadi kita mencoba berkomunikasi lebih dalam lagi untuk menetapkan tujuan-tujuan spesifik gitu maksudnya ya, untuk mencapai itu semuanya. Silakan barangkali Ibu Feti ada masukan apa langkah yang harus kita lakukan dalam mengembangkan komunitas praktis itu. Mungkin mencari komunitas praktisi yang potensial untuk bisa diajak kerjasama atau berjejaring gitu, agar bisa berbagi praktik baik tentang pembelajaran yang bersifat pada murid. Baik, terima kasih nih Bu Peti, ide yang bagus sekali ya. Jadi kita coba identifikasi komunitas-komunitas di luar kita ya, yang memiliki best practices lah, praktek-praktek baik untuk kita undang juga untuk bersharing dengan kita ya. Saya kira bagus. Selanjutnya barangkali Ibu Hamidah ada masukan lain? Cukup tadi sudah Pak, yang menentukan tujuan ya. Oke, jadi menentukan tujuan, jadi mengidentifikasi, menetapkan tujuan, mengidentifikasi itu, baru setelah itu barangkali kita juga perlu nanti melakukan pertemuan-pertemuan khusus dengan para pengurus komunitas itu ya. Kira-kira seperti itu ya? Kira-kira ya? Betul, Pak Dr. Nanda, dan saya lihat memang salah satu kepentingan komunitas praktisi diantaranya adalah nanti kita bisa berbagi masalah, mungkin Pak Dr. Nanda selaku pelatih ahli bisa mengakomodasikan, lalu merumuskan tindakan dari berbagai masalah tersebut, dan yang terakhir adalah bisa nanti menjembatani solusi, nanti mungkin dalam bentuk dokumentasi atau bentuk file-file yang lainnya, begitu mungkin Pak pelatih ahli, Pak Dr. Nanda. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Nampaknya waktu kita sudah mau habis nih. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya sekedar mengingatkan kembali tadi ada beberapa kesepakatan yang sudah kita bangun bersama. Ya, alhamdulillah kita sudah satu persepsi, satu harapan, satu keinginan yang kemudian tadi sudah kita rumuskan langkah apa nih yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama kita melakukan atau membuat semacam mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi apa sih yang akan kita lakukan, kemudian menyusun langkah-langkah, menghubungi para komunitas praktisi yang akan kita ajak kerjasama dan seterusnya. Nah ini semua saya sudah catat Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu juga sudah mencatatnya di Padlet ya. Nanti saya coba rangkum. Nah alhamdulillah dengan pertemuan ini mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita ya, trigger kita untuk mengawali, memulai, untuk kemudian nanti saya mengingatkan, mari Bapak dan Ibu kita menyusun tugas peran masing-masing agar kesepakatan langkah-langkah tadi bisa kita lakukan bersama sehingga sekolah kita menjadi lebih maju dan konsep pembelajaran berorientasi pada siswa itu bisa kita wujudkan di sekolah kita. Demikian Bapak dan Ibu, demikian Bapak Taufik, Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih sudah menyediakan waktu, sudah mengundang rekan-rekan untuk bertemu lewat Zoom ini, meskipun Zoom, mudah-mudahan hasilnya bisa kita rumuskan nanti bersama dan kita bisa implementasikan dalam tugas-tugas kita. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Nandang selaku pelatih ahli yang sudah berkenan hadir secara daring, secara online, daring seperti itu di SMA 1 Sumedang. Banyak sekali ilmu yang kami dapat ya, Pak Baila, Pak Bu Hamidah, Bu Peti, yaitu mengenai bagaimana mengembangkan komunitas praktisi seperti itu, lalu bagaimana kita menentukan persamaan persepsi mengenai tujuan dari komunitas praktisi itu, lalu kemudian bagaimana kita berkolaborasi dengan komunitas praktisi yang ada dan komunitas praktisi yang ada di luar seperti itu. Mungkin testimoninya dari Bu Hamidah, dari pendampingan Pak Nandang, silakan. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Baik, yang saya bisa sampaikan hari ini, terima kasih banyak Bapak. Kami sudah ada gambaran, ternyata memang komunitas praktisi ini harus memerlukan kerjasama ya Pak ya. Sehingga saya baru memikirkan, oh ternyata saya harus bekerja sama terlebih dahulu sebelum membentuk komunitas praktisi ini. Ya tentunya setelah kita mengidentifikasi tadi permasalahan-permasalahan yang sama dari kami seperti itu Bapak. Terima kasih banyak.
Terima kasih Bu Hamidah. Dari Bu Guru Peti, silakan testimoninya dari pendampingan Pak Pelatih Ahli Pak Nandang. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan singkat saja ya. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Nandang, saya jadi mengetahui bahwa komunitas praktisi ini bisa dibentuk berawal dari internal dulu, kemudian eksternalnya kita butuhkan siapa saja pemangku kepentingannya, kemudian pihaknya yang terlibat tuh siapa saja sih yang potensi untuk bisa berjejaring gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Peti, ini guru teladan di sekolah kami. Kemudian dari pengawas kita, Pak Ya, Baila, silakan. ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Alhamdulillah ya kita Bapak Ibu ya sudah mendapat tadi pencerahan dari pelatih ahli kita Pak Nandang bagaimana teknik untuk membentuk komunitas praktisi. Nah, kita tadi dapat ilmu yang terbaru. Salah satu cara itu bagaimana kita membentuk berkomunikasi dengan baik, kemudian juga tindak lanjutnya apa? Tadi kan kita harus memulai dengan percakapan untuk mengaktifkan komunitas praktisi itu harus dimulai dengan percakapan yang bermakna itu kan. Jadi sudah mulailah kita membahas diskusi antar kita bagaimana pembelajaran kita ke depannya. Itu Pak Kepala Sekolah yang saya dapat dari refleksi dari Pak Pelatih Ahli kita tadi, Pak Nandang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pengawas, lalu Bu Guru Hamidah, Bu Peti, dan Pak Nandang. Mungkin kita akan menjadwalkan pendampingan dengan Pak Dr. Nandang minggu depan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Izin lift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.